Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Isfitriani dengan NIM 2010123320004 dari Prodi Bimbingan dan Konseling angkatan 2020. Nah, jadi di sini saya akan membahas topik tentang akademik burnout atau yang sering disebut dengan kejenuhan belajar. Yuk, langsung saja kita simak videonya. Jadi, pada zaman ini permasalahan anak-anak tidak lain adalah kejenuhan belajar. Apalagi pada saat ini, anak-anak dituntut untuk belajar di rumah setiap hari tanpa adanya teman. Rasanya pasti sangat membosankan bagi mereka. Karena pandemi ini, semua aktivitas terbatas dan semua harus dilakukan secara online. Media belajar yang tidak sesuai dengan gaya belajar mereka yang membuat mereka sangat bosan, dan masih banyak lagi kejenuhan yang mereka rasakan. Bukan hanya anak-anak, tapi kejenuhan belajar juga dirasakan oleh banyak kalangan, termasuk mahasiswa. Nah, seperti contoh video anak yang merasa kejenuhan. Mari kita saksikan videonya. Setiap pagi, anak ini harus bangun sangat pagi untuk beraktivitas rutin. Hal pertama yang dia lakukan adalah dia mengambil wudhu dan sholat subuh. Setelah sholat subuh, dia bersiap-siap untuk mandi karena dia akan melaksanakan belajar pagi. Di sini, kadang dia merasa sangat jenuh sekali, bosan, lelah, mengantuk, dan tidak fokus untuk belajar. Oke, baik teman-teman. Setelah menonton video tadi, kalian tahu nggak sih apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kejenuhan belajar dan bagaimana cara menanganinya? Jadi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kejenuhan belajar itu sendiri. Yang pertama,
cara atau metode belajar yang tidak bervariasi atau monoton. Jadi di sini kita harus merubah cara belajar agar tidak monoton, seperti kita bisa belajar melalui YouTube, rekaman video, membaca buku, dan juga mendengarkan rekaman suara atau belajar sambil melihat hal-hal yang lucu yang membuat kita senang. Nah, yang kedua, belajar hanya di tempat-tempat tertentu saja. Pasti kalau misalnya kita belajar di tempat-tempat tertentu saja, itu kita pasti merasa bosan kan? Nah, sebaiknya di masa pandemi ini, agar tidak merasa jenuh atau bosan, sebaiknya kita mencari tempat yang nyaman dan tenang agar merasa tidak bosan, atau kita bisa melihat suasana baru. Nah, yang ketiga, suasana belajar yang tidak berubah-ubah. Nah, di sini kita bisa mencoba nih mengubah suasana belajar. Contohnya misal kita mendengarkan lagu untuk menenangkan hati dan agar juga kejenuhan kita itu hilang. Kita bisa dengan mendengarkan lagu. Nah, di sini ada juga nih tanda-tanda kejenuhan belajar secara fisik. Jadi kalau misalnya kita jenuh nih belajar, fisik kita akan merasa letih, merasa badan semakin lemas, gangguan pencernaan, suka tidur, napas pendek, berat badan naik dan turun. Nah, ini nih salah satu faktor kejenuhan belajar secara fisik, teman-teman. Nah, lalu untuk solusi mengatasi itu semua tuh gimana ya? Nah, jadi caranya itu setelah kita belajar sehari penuh tuh, kita harus luangkan waktu sedikit untuk hal-hal yang kita sukai, misal jalan-jalan, healing ke tempat-tempat yang kita sukai atau berolahraga, agar kita selalu sehat dan terhindar dari banyak penyakit. Nah, di sini juga gimana peran guru BK dalam mengatasi peserta didiknya yang mengalami kejenuhan belajar. Jadi layanan yang bisa guru BK gunakan sebagai strategi mengatasi kejenuhan belajar yaitu dengan langkah awal dilakukan asesmen. Asesmen yaitu menilai atau mengenali siswa secara mendalam dari berbagai aspek. Hal ini penting dilakukan agar guru BK dapat menggali informasi lagi dari siswa yang bermasalah. Setelah itu, salah satu peran guru BK untuk mengatasi kejenuhan peserta didik dalam pembelajaran daring adalah memberikan trik sederhana untuk mengusir rasa kejenuhan itu, antara lain dengan mengarahkan peserta didik untuk beristirahat yang cukup dan selalu mengonsumsi makanannya dan minuman yang bergizi, mengubah jadwal belajar yang sesuai dengan kondisi siswa untuk belajar. Kalau perlu, lakukan penataan kembali ruang dan lingkungan belajar yang meliputi perubahan posisi belajar, meja belajar, lemari, rak buku, dan alat-alat perlengkapan belajar lainnya, seperti sampai siswa merasa nyaman berada di ruang tersebut untuk belajar. Nah, yang terpenting lagi nih, guru tetap memberikan motivasi dan stimulasi baru agar siswa merasa terdorong untuk belajar lebih giat daripada sebelumnya. Nah, gimana nih teman-teman? Apakah penjelasan dari yang saya jelaskan tadi mudah kan dimengerti? Jadi, untuk kalian yang sedang mengalami kejenuhan belajar, tetap semangat dan cobalah untuk menentukan suatu hal yang baru dan suasana belajar yang baru agar kalian bisa belajar dengan nyaman dan tenang. Jadi, jangan pernah kalian itu berhenti belajar, karena hidup tidak pernah berhenti mengajar. Karena pembelajaran tidak didapatkan dengan kebetulan, ia harus dicari dengan semangat dan dijalani dengan tekun. Pengetahuan itu tidaklah cukup, maka kita harus mengamalkannya.
Niat tidaklah cukup, maka kita harus melakukannya. Mungkin itu saja, sekian video dari saya. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.